sekalian dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi nih bersama saya Asri dan partner saya Pak Yono dalam acara Obrolan Sekar Seni Rupa dan Keramik. Nah Pak Yono, pada episode pertama kita kan sudah membahas tentang bagaimana sistem pelayanan museum seni rupa dan keramik di era new normal. Untuk episode kedua ini apa sih Pak temanya? Baik Sobat Seni, untuk episode yang kedua ini kita akan membahas tentang sejarah dari gedung Museum Seni Rupa dan Keramik. Oh ya Mbak Astri, kita tidak sendiri loh. Ada narasumber yang akan menjelaskan tentang Museum Seni Rupa dan Keramik. Siapa tuh Pak narasumber kita hari ini? Untuk narasumber hari ini kita akan menampilkan Ibu Kepala Unit Pengelola Museum Seni, yaitu Ibu Esti Utami. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Astri, Mas Yono dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan juga dijauhkan dari segala macam penyakit ya. Amin. Dan alhamdulillah kita juga sehat ya Pak Ibu. Nah Bu, teman-teman sobat seni ini banyak yang penasaran Bu untuk tentang sejarah gedung Museum Seni Rupa dan Keramik. Mereka pada ingin tahu Bu, bagaimana sih atau apa sih bangunan ini sebelum dibuat menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik? Gedung yang sekarang digunakan sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik ini pertama kali dibangun pada tahun 1866 berdasarkan keputusan dari Gubernur Jenderal Peter Mayer yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Raja Willem III untuk membangun gedung Raad van Justitie atau gedung Dewan Pengadilan. Kemudian pada masa itu Gubernur Jenderal Peter Mayer menunjuk seorang arsitek yang bernama Willem van Ryder untuk membuat gambar rencana gedung yang akan dibangun. Sementara pembangunannya sendiri dilakukan oleh sebuah perusahaan konstruksi yang bernama Drossakras and Company. Pembangunan gedung Raad van Justitie ini menghabiskan biaya sebesar 269.000 gulden, mata uang Belanda pada waktu itu, dan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 4 tahun, sehingga pada tahun 1870 baru selesai pembangunannya. Setelah selesai dibangun, gedung Raad van Justitie diresmikan pada tahun 21 Januari tahun 1870 oleh Mr. Las yang merupakan presiden dari Dewan Kehakiman pada masa itu. Penggunaan gedung ini sebagai kantor Raad van Justitie tidak diketahui sampai kapan berakhirnya. Namun pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang mengganti nama Raad van Justitie menjadi Kotohoin. Tapi fungsinya adalah tetap sebagai kantor pengadilan. Kemudian pada masa revolusi fisik, pemerintah Belanda mengalihfungsikan gedung ini sebagai asrama militer bagi tentara Kenil. Kemudian setelah pemulihan kedaulatan Republik Indonesia, gedung diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia dan digunakan sebagai tempat menyimpan alat-alat militer dan dinyatakan tertutup untuk umum. Kemudian baru pada tahun 1970 gedung kembali dibuka dan dipergunakan sebagai kantor Wali Kota Jakarta Barat sampai pada tahun 1973. Kemudian setelah kantor Wali Kota Jakarta Barat pindah tempat, gedung tetap digunakan sebagai kantor pemerintahan, namun dipakai sebagai kantor dinas museum dan sejarah pada tahun 1974. Kemudian pada tahun 1976, Presiden Soeharto meresmikan gedung X Raad van Justitie yang terakhir digunakan sebagai kantor dinas museum dan sejarah menjadi Balai Seni Rupa Jakarta, tepatnya pada tanggal 20 Agustus tahun 1976. Tahun berikutnya pada tahun 1977 Bapak Ali Sadikin yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota meresmikan bagian depan dari sayap sisi utara dan
sisi selatan sebagai museum keramik yang menampilkan koleksi keramik dari sumbangan Pak Adam Malik dan juga sumbangan dari Himpunan Keramik Indonesia. Keberadaan dua instansi dalam satu gedung ini berlangsung cukup lama, sampai tahun 1990 akhirnya dua instansi ini bergabung menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Jadi begitu Mas Yono dan Mbak Astri sejarah perkembangan fungsi gedung Museum Seni Rupa dan Keramik. Selanjutnya, bagaimana proses hingga diresmikan gedung ini menjadi Museum Seni Rupa itu sendiri? Jadi awal terbentuknya Balai Seni Rupa Jakarta ini berawal dari adanya kenyataan bahwa pada waktu itu masih sangat minim atau masih jarang sekali ada galeri atau tempat atau gedung yang bisa digunakan untuk melakukan pameran bagi seniman-seniman pada waktu itu. Kemudian Pak Ali Sadikin, Gubernur DKI pada waktu itu, merespon kondisi tersebut dengan menawarkan gedung ex Radvan Justisi yang terakhir digunakan sebagai kantor dinas museum dan sejarah untuk digunakan sebagai ruang pamer bagi para seniman. Kemudian atas prakarsa dari Pak Adam Malik yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga sangat besar dukungannya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para seniman, itu memprakarsai melakukan pameran seabad seni rupa Indonesia. Jadi pameran tersebut diselenggarakan dengan menampilkan sebanyak 130 koleksi melibatkan beberapa seniman untuk berpameran dan diselenggarakan di Balai Seni Rupa. Pamerannya diresmikan pada tanggal 20 Agustus tahun 1976 oleh Presiden Soeharto. Nah, pada saat peresmian tersebut juga merupakan peresmian berdirinya Balai Seni Rupa Jakarta. Kemudian 10 bulan berikutnya, tepatnya pada tanggal 10 Juni tahun 1977, kembali atas prakarsa Bapak Adam Malik, Gubernur Ali Sadikin meresmikan bagian depan dari bangunan sayap gedung sisi selatan dan sisi utara untuk menjadi museum keramik yang menampilkan koleksi sumbangan dari Bapak Adam Malik dan juga sumbangan dari Himpunan Keramik Indonesia. Kemudian adanya dua instansi ini, Balai Seni Rupa Jakarta dan Museum Keramik ini berlangsung sampai sekitar 13 tahun sampai akhirnya pada tahun 1990 dua instansi ini bergabung menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Gitu. Nah nih Bu, selama dari proses pembangunan sampai sekarang, pernah ada nggak sih Bu pemugaran atau memang tetap bangunannya seperti ini saat dibangun pertama kali? Bagian-bagian dari bangunan Museum Seni Rupa dan Keramik ini masih mempertahankan bentuk bangunan aslinya, tapi memang ada penambahan, yaitu di bagian belakang yang ada bangunan 2 lantai yang digunakan sebagai toilet dan ruang kantor serta ruang penyimpanan koleksi keramik Nusantara. Kemudian untuk pemugarannya memang pernah dilakukan beberapa kali pemugaran selama pemanfaatan yang berubah-ubah fungsinya tadi itu. Menurut catatan yang pertama dilakukan pemugaran pada tahun 1974 sebelum digunakan sebagai kantor dinas museum dan sejarah. Kemudian setelah itu memang dilakukan beberapa kali pemugaran, tapi pemugaran yang dilakukan baik dari tahun 1974 maupun pemugaran berikutnya ini memang bukan pemugaran yang sifatnya besar-besaran, tapi lebih bersifat pemeliharaan, perawatan agar
gedungnya tetap terjaga keasliannya. Jadi hanya memperbaiki, mengecat, memperbaiki kusen jendela, kusen pintu yang keropos, kemudian memperbaiki plafon yang jebol, seperti itu. Ada berapa ruang yang digunakan untuk menampilkan koleksi-koleksi seni rupa dan keramiknya? Memamerkan koleksi seni rupa berupa lukisan, sketsa, dan juga patung. Kemudian juga memamerkan koleksi keramik berupa keramik Nusantara dan keramik asing. Untuk koleksi seni rupa yang berupa lukisan dan sketsa ini menempati 9 ruang pamer yang terletak di sayap bangunan sisi utara, ya. 9 ruang pamer, kemudian ditambah dengan sebagian dari teras sisi utara. Kemudian untuk patungnya itu didisplay di teras sisi utara, teras sisi selatan, kemudian ada sebagian di lobi museum. Kemudian untuk koleksi keramik itu menempati 6 ruang pamer yang terletak di bangunan sayap sisi selatan. Jadi kalau totalnya ada 15 ya, 9 tambah 6, 15 ruang pamer yang digunakan untuk mendisplay koleksi yang bisa dinikmati oleh para pengunjung Museum Seni Rupa dan Keramik, ditambah tadi itu yang teras sisi utara, sisi selatan, dan sebagian. Untuk koleksi pertamanya Bu, ada nggak sih Bu koleksi pertama yang disumbangkan atau ada di dalam koleksi Museum Seni Rupa dan Keramik ini? Koleksi Istana Negara, kemudian koleksinya Yayasan Mitra Budaya, kemudian juga meminjam koleksi lukisan dari beberapa kolektor pribadi seperti Pak Adam Malik, kemudian Oi Hong Jin, kemudian juga Alex Papa Dimitriu, ada juga Ki Sunari Umar Sidik, dan beberapa kolektor lukisan. Nah, dari 130 koleksi yang dipamerkan pada waktu itu, sebagian yang merupakan koleksi Yayasan Mitra Budaya, kemudian juga ada koleksi beberapa kolektor disumbangkan ke Balai Seni Rupa, dan itulah yang merupakan koleksi awal dari Museum Seni Rupa dan Keramik. Harapan Ibu untuk museum ini apa semasa pandemi seperti ini? Baik, tentunya saya juga semua orang pasti berharap pandemi ini segera berlalu ya, sehingga masyarakat dapat kembali berkunjung ke Museum Seni Rupa dan Keramik, kemudian dapat mendapatkan edukasi, dapat berkreasi secara langsung ke Museum Seni Rupa dan Keramik, kemudian juga dapat berinteraksi dengan pengunjung lain di Museum Seni Rupa dan Keramik, dan dapat juga berkegiatan di Museum Seni Rupa dan Keramik. Namun kenyataannya memang sekarang kita masih berada dalam masa pandemi ya. Jadi selama masa pandemi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola museum. Kita semua dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada ya, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tentunya ini sangat berperan penting bagi kita, sangat membantu sekali teknologi informasi ini bagi kita untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengunjung, tetap memberikan pembelajaran, memberikan edukasi kepada para pengunjung meskipun meskipun secara daring ya. Dan tentunya kita berharap meskipun pelayanan yang kita berikan secara daring, tapi berharap semua masyarakat dapat tetap berkunjung melalui virtual, kemudian juga masyarakat juga tetap semangat untuk mengikuti program-program yang kita lakukan secara daring, kemudian tetap semangat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang kita buat, kemudian semangat berpartisipasi dan berinteraksi pada program-program kegiatan yang kita buat secara live secara daring.
Amin. Semoga harapan-harapan baik yang telah Ibu bicarakan bisa terkabul dan hubungan antara museum dengan masyarakat semakin harmonis ya Bu. Nah teman-teman, tadi udah pada dengar kan tentang sejarah dari Museum Seni Rupa dan Keramik ini. Untuk teman-teman yang masih penasaran dengan koleksi-koleksi seni rupa dan keramik dan juga tentang bangunan yang telah tadi kita bicarakan, jangan lupa datang ke Museum Seni Rupa dan Keramik setelah masa PSBB DKI Jakarta berakhir. Iya. Baik Sobat Seni, semoga keadaan seperti ini cepat berlalu. Jadi Sobat Seni bisa langsung datang berkunjung ke Museum Seni Rupa dan Keramik, melihat gedung fisik seperti apa, terus koleksi-koleksinya seperti apa. Nah, alamat Museum Seni Rupa dan Keramik ada di Jalan Pos Kota nomor 2, Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Kota Tua. Untuk jam normal tetap buka mulai dari jam 9 sampai jam 3. Begitu. Nah, teman-teman, jangan khawatir tentang saat berkunjung ke Museum Seni Rupa dan Keramik karena kami pengelola museum telah menetapkan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta ada tambahan menghindari kerumunan yang ada. Nah, untuk teman-teman yang saat ini tidak bisa hadir atau tidak bisa berkunjung ke dalam Museum Seni Rupa dan Keramik, jangan khawatir. Kita memiliki program-program yang banyak di akun sosial media kita, yaitu di Instagram kita @museum_keramikJKT dan @museum_seni_JKT. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan like video-video yang ada di dalam channel ini. Nah teman-teman, untuk memperingati Hari Museum Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2020, kami unit pengelola Museum Seni, khususnya Museum Seni Rupa dan Keramik, mengucapkan Selamat Hari Museum Indonesia tahun 2020 dengan tema Museum dan Solidaritas. Mari kita bersama tingkatkan solidaritas antar museum. Museum di hatiku. Demikian tadi Sobat Seni obrolan Sekar Seni Rupa dan Keramik episode kali ini bersama Kepala Unit Pengelola Museum Seni Ibu Esti Utami. Jangan lupa ikuti kembali obrolan Sekar yang akan datang dengan tema dan narasumber yang berbeda. Cukup sekian, sampai jumpa.